Masjid Agung Demak adalah salah satu masjid paling tersohor di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari nilai sejarah masjid yang sudah berdiri ratusan tahun. Tidak heran jika Masjid Agung Demak adalah lokasi wisata religi yang paling terkenal di Indonesia. Masjid Agung Demak termasuk masjid tertua di Indonesia. Masjid ini dalam catatan sejarah bahkan termasuk 3 besar masjid tertua di Indonesia. Masjid yang terlebih dahulu dibangun kemungkinan hanya 2, yaitu Masjid Ampel Surabaya dan Masjid Soko Tunggal di Banyumas. Masjid Agung Demak juga memiliki nilai yang sangat mendalam, sebab masjid ini diprakarsai oleh Raja Demak waktu itu, yaitu Raden Patah bersama para wali songo. Masjid ini tidak hanya syarat nilai sejarah, tetapi juga menjadi denyut nadi penting bagi perekonomian di Kabupaten Demak. Lokasi Masjid Agung Demak sangat strategis, berada di tengah-tengah Kabupaten Demak. Lokasi tepatnya terletak di Kauman, Desa Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Untuk mencari masjid ini terbilang sangat mudah. Patokan masjid ini adalah ruang publik terpopuler di Kota Demak, yaitu Alun-Alun atau Simpang 6 Demak. Apabila sudah menemukan alun-alun ini, berarti sudah sampai di depan Masjid Agung Demak, karena masjid ini tepat berada di seberang alun-alun. Masjid Agung Demak adalah salah satu masjid paling bersejarah di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari pendiriannya yang melibatkan raja dan para wali songo. Masjid ini bisa dikatakan sebagai masjid yang melibatkan paling banyak wali untuk merancang dan membangunnya. Ide pembangunan masjid dan pembangunan masjid ini menurut gambar yang diberikan oleh Raden Patah, Sultan Demak waktu itu, diperkirakan pada tahun 1401 Saka. Hal ini merupakan terjemahan dari gambar bulus atau kura-kura. Dalam penanggalan Jawa kuno, bulus melambangkan angka 1401. Kepala dari bulus melambangkan angka 1. Kaki bulus yang berjumlah 4 melambangkan angka 4. Badan bulus melambangkan angka 0. Dan ekor bulus melambangkan angka 1. Bila menilik dari penanggalan 1400 Saka, pendirian Masjid Agung Demak ini berarti sekitar 1479 Masehi. Artinya masjid ini umurnya
sudah mendekati 550 tahun. Sudah sangat tua dan melalui berbagai perubahan zaman. Salah satu hal penting yang menarik dari pendirian masjid ini adalah 4 soko guru atau tiangnya didirikan oleh 4 wali. Tiang di sisi barat laut didirikan Sunan Bonang. Di sisi barat daya karya Sunan Gunung Jati. Di bagian tenggara buatan Sunan Ampel. Dan yang berdiri di timur laut karya dari Sunan Kalijaga Demak. Masyarakat menamakan tiang buatan Sunan Kalijaga ini sebagai Soko Tatal. Disebut Soko Tatal karena tiang tersebut dibuat dari tatal alias potongan-potongan kayu, bukan dari kayu utuh seperti 3 tiang lainnya. Masyarakat menganggap hal ini bisa terjadi karena kesaktian Sunan Kalijaga. Terlepas dari benar atau tidaknya anggapan tersebut, yang pasti Sunan Kalijaga adalah sosok yang punya pemikiran, kemakmuran, dan keahlian di bidang arsitektur. Nyatanya, dengan potongan kayu bekas pun bisa membuat tiang utama sebuah masjid. Menilik karya arsitektur modern, karya Sunan Kalijaga tersebut sudah bisa dimasukkan sebagai karya avant-garde, karya yang melampaui zamannya. Di era modern sekarang, apa yang dilakukan Sunan Kalijaga mirip dengan beberapa orang yang membuat tiang rumah dari sampah. Hebatnya, Sunan Kalijaga sudah melakukannya lebih dari 5 abad yang lalu. Tidak terlalu jelas proses penyelesaian dari masjid tersebut. Apakah dimulai pada tahun 1479 dan selesai pada tahun yang sama, atau dimulainya pembangunan saja pada tahun 1479. Satu hal yang pasti, masjid ini termasuk masjid tertua dan terpenting dalam penyebaran Islam, khususnya di Pulau Jawa.